Saudara-saudara, Ibnu Khaldun berteori bahwa jika suatu bangsa ingin jaya, maka dia harus memelihara asobiyah. Asobiyah bangsa itu, ya. Asobiyah warga yang ada di bangsa itu. Semua anggota bangsa itu harus mempunyai asobiyah atau solidaritas. Solidaritas antar bangsa, ya. Antar warga-warganya, semuanya tercipta solidaritas, maka akan terjadi kejayaan suatu bangsa. Nah, saudara, kalau Indonesia ingin jaya, ingin terus eksis, ingin abadi, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh warganya adalah pemerataan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pemerataan nasib bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada ketimpangan, tidak ada kejomplangan dalam bidang ekonomi dan dalam bidang apapun. Harus merata. Karena dengan meratanya pembangunan, meratanya kue pembangunan, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, maka akan tumbuh solidaritas. Tantangan utama hari ini adalah ketimpangan yang begitu jomplang di timur Indonesia. Keadaan pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi, apalagi sangat jauh keadaannya dari apa yang didapatkan oleh saudara-saudara di Jawa. Saya orang Jawa, tapi sudah lama tinggal di Indonesia Timur, tepatnya di kota Manado. Saya punya cerita yang sangat menyedihkan. Suatu saat beberapa tahun lalu, ada tetangga saya, termasuk middle class, kelas menengah ke atas, ya di akhir umurnya ya, dia sakit-sakitan, masih aktif bekerja, tapi karena sakit dia harus istirahat, dan sakitnya semakin parah hingga sangat tersiksa sekali. Saya mendengar bagaimana dia berteriak dan mengeluh, mengerang ya, karena rasa sakitnya. Saya tanya kenapa tidak berobat ke rumah sakit. Sudah berkali-kali berobat, diantar, tetapi yang terakhir kemudian yang disampaikan oleh keluarga ke saya adalah karena masalah obat yang hanya bisa diakses di Jawa ya, dan untuk mendapatkannya harus inden sekitar 2 minggu sebelumnya ya. Ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita harus menunggu obat selama 2 minggu sementara sakitnya sekarang. Anda bayangkan, sakitnya sekarang disuruh menunggu obat mungkin seminggu atau 2 minggu, saya lupa persis, tapi paling tidak seminggu katanya ya. Itu harus menunggu obat. Bagaimana kemudian dikirim dari Jawa, karena obatnya memang tidak tersedia di rumah sakit di kota saya, dan tidak ada tersedia di apotek katanya, dan itu hanya ada di Jawa. Bayangkan, kita sakit tapi disuruh menunggu, dan ini terjadi bukan sekali 2 kali, ternyata banyak saudara-saudara. Saya beberapa minggu yang lalu memeriksa gigi dan kemudian disarankan untuk dicabut. Saya diberi rekomendasi untuk dicabut di rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata apa? Katanya alatnya rusak, padahal ini rumah sakit provinsi saudara ya. Alatnya rusak dan saya disuruh menunggu panggilan nanti di WA untuk kemudian kalau alatnya sudah benar, dan untuk memperbaiki alat itu katanya harus didatangkan ahli dari Jawa dan atau alatnya dibawa ke Jawa. Anda bayangkan di sini. Tetapi katanya kita sama-sama orang Indonesia, tetapi nasib jelas berbeda. Berbeda sekali keadaan sekolah-sekolah, misalnya sekolah negeri di Jawa dan sekolah negeri di Indonesia Timur. Bahkan di tingkat kota saja, saudara, sekolah negeri. Itu kota provinsi maksud saya. Mungkin keadaannya masih di bawah sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten di Jawa ya, apalagi sekolah di tingkat provinsi, ibu kota provinsi di Jawa. Sangat jauh saudara-saudara. Jadi ketimpangannya, masalah kesehatan, masalah
pendidikan yang menjadi mungkin pertimbangan utama bagi setiap orang untuk berada tinggal di mana, nyatanya di Indonesia Timur. Jauh, apalagi Anda kalau semakin ke timur, dari Sulawesi ke Ambon, ke Maluku, kemudian ke Papua, ya mungkin keadaan rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia Timur mungkin ya sedikit sama ya dengan rumah sakit atau fasilitas publik di Jawa. Tetapi bagaimana mereka yang ada di pegunungan, bagaimana yang mereka ada di pelosok-pelosok, tentu jauh sekali keadaannya, saudara-saudara. Makanya saya kira apa yang dicanangkan Jokowi sebagai visi pemerintahannya, ruh pemerintahannya, itu adalah Indonesia sentris, Indonesia maritim. Kata Jokowi ketika malam deklarasi kemenangannya di Sunda Kelapa, arah kita adalah maritim, Indonesia maritim. Ya, masa depan Indonesia ada di timur, bukan di barat lagi, bukan di Jawa lagi. Makanya kemudian, ya, dialah pemimpin, mungkin presiden yang paling sering berjalan ke Indonesia Timur, ke Papua, ya, berkali-kali. Dan programnya yang terakhir, yang sangat berani dan mungkin tidak akan dilakukan oleh presiden-presiden lain, adalah keberaniannya untuk menetapkan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota Nusantara atau ibu kota yang baru. Dengan adanya ibu kota Nusantara yang baru yang berada di tengah-tengah Indonesia, itu akan mengakselerasi pembangunan yang lebih merata. Karena di sana nanti akan menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat bisnis, pusat politik, pusat pemerintahan, pusat administrasi, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat riset, yang akan berimplikasi secara domino, ya, berefek secara domino kepada daerah-daerah sekitarnya. Ke Sulawesi yang akan mengirim logistik bahan-bahan makanan, sayuran, daging, dan lain-lain. Ke timur Indonesia yang semakin jauh pusat perikanan dan industri-industri pertambangan lainnya yang akan mensuplai kebutuhan penduduk baru di Kalimantan ini, ya, ini akan terjadi dampak yang luar biasa. Jadi sekarang ini orang terbang ke Papua itu 6-7 jam, ya, itu sama saja dengan Anda terbang ke Jepang. Bayangkan. Sehingga orang akan lebih suka terbang ke Jepang daripada terbang ke Papua. Konon katanya biaya shipping ke Cina dengan laut, itu ke Cina dan ke Jepang lebih murah daripada ke Papua. Ya, maka kemudian inilah sangat tidak adil, saudara-saudara. Maka kemudian dalam rangka memenuhi janji-janji visi maritimnya, misalnya Jokowi menetapkan satu harga untuk sembako dan bahan bakar di Indonesia Timur. Maka di pemerintahannya dia berani memberikan subsidi untuk satu harga bahan bakar di Papua. Coba bayangkan kalau tidak, ya, premium di Papua di masa sebelum Jokowi itu konon katanya 1 liter 50.000, ya, semen katanya satu sak itu 1 juta. Ya, bayangkan apa yang bisa diharapkan dari kemahalan seperti ini, ya, hidup dengan yang penuh kemahalan seperti ini. Maka dengan adanya di tengah Indonesia, ya, di situ akan menjadi sumber-sumber ekonomi baru akan bertumbuhan di sekitarnya. Itu memungkinkan terjadinya pemerataan di seluruh Indonesia. Satu lagi, disintegrasi. Ya. Anda tahu kan di Papua itu kali kelompok-kelompok yang menginginkan lepas dari Indonesia, dan itu salah satunya karena memang ya, keadaan masyarakat di sana, terutama ya, ketimpangan yang terjadi di sana karena kurangnya peran pemerintah pusat, ya, dalam arti kontrol pemerintah pusat, kemudian kiprah pemerintah pusat yang lebih intensif, ya, karena selama ini, ya, karena jauh itu tadi, terlalu jauh sehingga
sentralisasi, ya, tidak bisa berjalan. Ya. Dalam teori pemerintahan, Anda tahu kan, semakin jauh suatu wilayah, semakin memungkinkan terjadinya move politik dan militer yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dengan beradanya ibu kota Nusantara di tengah-tengah Indonesia, memungkinkan security, prosperity itu terjamin, termonitor dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan membangun ibu kota Nusantara di tengah-tengah Indonesia itu adalah langkah yang sangat strategis dan sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.